Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man da'a bi da'watihi wa intazahu bi tariqatihi wa tarasahu bi tawhidil aqidah al-islamiyyah asasan fikrati wa miqyasan a'mali wa masdaran li ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan tentu saja hanya pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan pada kita Al-Qur'an, kemudian menunjukkan kita dengan Al-Qur'an itu yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Dialah Allah yang juga telah menurunkan kepada kita kebaikan-kebaikan yang diselingi sebagai pemenang atas keburukan-keburukan yang telah disediakan jalannya juga dan telah dipimpin oleh syaitan. Dan mudah-mudahan siapapun yang mengambil Al-Quran, maka dia akan menjadikan dirinya lepas daripada godaan syaitan dan selalu menuju pada langkah kebaikan. Salam dan salam juga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliaulah penghulu kebaikan dan tiada kebaikan kecuali yang dicontohkan oleh beliau dalam setiap perbuatan beliau, setiap perkataan beliau, sampai pada diamnya beliau, itu pun merupakan sebuah kebaikan. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita termasuk orang yang mencontoh Rasulullah, tidak hanya mengakui Rasul sebagai nabi kita, tapi juga mudah-mudahan Rasul kelak mengakui kita sebagai umatnya. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita bisa berjumpa lagi. Jadi mohon maaf sebelumnya, saya juga dapat beberapa komplain semenjak saya ngisi sampai dengan detik ini 11 tahun. Kalau ngomong saya terlalu cepat Bapak Ibu sekalian. Jadi itu memang sudah dari lahir begitu. Nah, memang kemarin itu saya sudah berusaha agak lambetin, tapi memang masih terlalu cepat. Tapi nggak ada masalah. Tapi mudah-mudahan kita terbantu dengan adanya gambar. Jadi pada hari ini Bapak Ibu sekalian, yang akan kita bahas adalah sebuah tema yang sangat sederhana. Judulnya pun sederhana. Judulnya Life is Choice. Kalau bahasa Inggrisnya agak salah sedikit, wajar karena bukan orang Inggris. Life is a choice. Hidup adalah sebuah pilihan. Kalau gitu Bapak Ibu sekalian, kita lihat hidup manusia. Pertanyaannya sederhana. Hidup manusia mudah atau susah? Mudah atau susah? Susah atau mudah? Harus pilih salah satu, gak boleh dua-duanya. Mudah atau susah? Susah atau mudah? Oke, saya sederhanakan Bapak Ibu sekalian. Punya anak laki-laki di rumah? Oke, atau punya anak wanita di rumah? Anak laki-laki atau wanita bangun pagi di hari Senin, yang mereka rasakan malas atau rajin? Malas. Berarti bagi dia hidup itu mudah atau susah? Kenapa dia bangun pagi hari Senin dia malas? Bukan choice dia. Kenapa dia bangun Senin malas? Balik lagi ke sekolah, ketemu lagi dengan guru-gurunya, lalu kemudian ketemu lagi dengan pelajaran. Setelah sebelumnya dia bisa libur, dia bisa tidur-tiduran, tapi sekarang dia harus balik lagi ke sekolah pada hari Senin. Makanya anak-anak gak ada yang rajin di hari Senin. Betul begitu? Maka bagi anak-anak kecil hidup itu susah. Betul begitu ya Bu sekalian? Dulu kita ketika sekolah rajin atau malas? Malas juga kan ya? Sama aja. Setelah kemudian anak SD berpikir, dia kira-kira mikirnya begini, gak apa-apa, sebentar aja kita susah. Nanti toh setelah lulus daripada SD, kita akan masuk SMP. Insya Allah SMP hidup kita akan jadi lebih mudah, hidup akan jadi lebih indah. Setelah dia masuk SMP, apakah hidupnya jadi lebih indah? Enggak juga. Lebih susah pelajarannya, guru-gurunya tambah killer dan sebagainya. Maka biasanya anak SMP mikirnya begini, gak apa-apa, 3 tahun ini kok, nanti lulus juga masuk SMA, insya Allah SMA akan jadi lebih mudah. Karena SMA adalah masa yang paling indah. Setelah masuk SMA, betul SMA masa yang paling indah? Enggak juga, 3 tahun jomblo seumur hidup kan dengannya. Dan kemudian gak ada yang bisa dibanggakan ketika di SMA. Ternyata SMA bukan masa yang paling indah. Lalu dia mikir, tenang, 3 tahun ini, nanti kita lulus masuk kuliah, insya Allah hidup akan jadi lebih indah. Ternyata pas kuliah hidup jadi lebih indah. Ingat dulu kuliah Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi?
makan Senin Kemis karena kiriman telat, betul begitu? Kemudian besok paginya makan mie, malamnya makan mie lagi, maka sebulan dari situ kena penyakit tipes, kan ya? Maka belum jadi mahasiswa kalau belum kena penyakit tipes, katakan ya. Maka dia mikir, tenang, hidup akan jadi lebih indah setelah lulus daripada kuliah. Setelah lulus kuliah, benar hidup dia akan jadi lebih indah. Enggak juga ternyata. Life will never be easy. Hidup tidak akan pernah jadi lebih indah. Jadi kalau Anda membayangkan hidup akan jadi lebih indah pada satu masa, lupakan sekarang juga. Karena hidup justru tambah susah sepanjang masa. Oh enggak Ustaz, nanti kalau sudah nikah insya Allah hidup jadi lebih indah. Betul begitu? Itu bayangan orang yang belum nikah, Bapak sekalian. Kalau yang sudah nikah, betul hidup jadi lebih indah? Betul, 3 hari pertama Bapak sekalian. Nah, hari keempat kita bangun, kita lihat ada orang harus kita kasih makan sampai mati. Dari hidup gak akan jadi lebih indah. Life will never be easy. Itu yang disampaikan kepada kita oleh seorang kuli bangunan yang dia harus angkat barang-barang setiap hari ratusan kilo. Kadang-kadang tontonan malah. Dia angkat barang-barang kayak begini, kuli-kuli di Indonesia, cuma untuk dapat berapa Bapak Ibu sekalian? Cuma untuk dapat duit 40 sampai 50 ribu per hari Bapak Ibu sekalian. Yang jelas nggak akan cukup untuk anak-anaknya kelak. Tapi inilah mereka lakukan yang namanya banting tulang peras keringat. Hidup itu susah Bapak Ibu sekalian. Saking susahnya cari kerja, sampai-sampai ada orang bilang kepala harus jadi kaki, kaki harus jadi kepala, tulang dibanting, keringat diperas untuk cari yang namanya duit Bapak Ibu sekalian. Apapun dilakukan untuk cari yang namanya duit. Orang berjibaku luar biasa untuk cari sekali lagi yang namanya duit Bapak Ibu sekalian. Apapun dilakukan di Indonesia nih, coba lihat nih, ada metode transportasi yang tidak ada bahkan di negara maju kayak Amerika, namanya ojek Bapak Ibu sekalian. Apa kerjaan ojek ini? Nyewain motornya, nungguin penumpang dari pagi sampai malam, paling dapat 2 sampai 3 trip. Bawa pulang ke rumah nggak lebih daripada 20 ribu rupiah. Tapi mereka tetap lakukan walaupun panas, asap, kemudian macet, untuk cari yang namanya duit Bapak Ibu sekalian. Orang Indonesia super kreatif, yang lain nggak ada, di Indonesia ada. Apa ini Bapak Ibu sekalian? Tukang tambal ban Bapak Ibu sekalian. Apa ini kerjanya tukang tambal ban? Dari subuh sampai kemudian maghrib nungguin ban yang bocor. Kalau nggak bocor-bocor, tebar paku pagi-pagi supaya cepat bocor. Untuk sekali lagi cari yang namanya duit Bapak Ibu sekalian. Apa lagi kemudian mereka lakukan? Nih, ada yang namanya ojek payung. Kerjanya apa ini ojek payung? Nungguin hujan. Kalau ada hujan, minjemin payungnya 3.000 sampai 5.000 rupiah. Dia harus dingin-dinginan, harus kehujanan. Pulang ke rumah dapat duit sekitar 30.000 rupiah. Sampai rumah demam badannya, pergi ke dokter, hilang 50.000 rupiah. Nah, yang terjadi pada dia. Tapi dia tetap mau karena dia cari yang namanya duit. Apapun dilakukan untuk cari yang namanya duit. Khususnya karyawan ini. Nah, di sini kan banyak karyawan kan ya. Nih, nasibnya karyawan Bapak Ibu sekalian, ngejarin sesuatu yang kayaknya nggak pernah dapat, betul begitu? Duit nggak cukup-cukup, jabatan nggak naik-naik, waktu juga nggak cukup-cukup untuk cari yang namanya duit. Dan ini resiko karyawan yang paling hebat, diomelin. Maka kalau nggak mau diomelin, jangan jadi karyawan. Karena kata bapak saya, setengah gaji karyawan itu hak dia untuk diomelin. Paham ya maksudnya? Jadi kalau memang dia mau jadi karyawan, ya harus diomelin. Inilah kemudian nasibnya. Kalau gitu kerjaan apa yang enak untuk cari duit? Nggak ada kerjaan yang enak untuk cari duit. Ini apa ini? Guru. Enak jadi guru Bapak Ibu sekalian. Dulu kalau orang-orang desa ditanya, mau jadi apa? Guru. Tapi inilah nasibnya jadi guru. Tiap pagi harus apel, nyiapin materi, lalu ngajar pada anak-anaknya. Mending kalau anaknya pintar-pintar. Kalau anaknya gandeng-gandeng, bandel-bandel, apa yang terjadi? Makanya guru itu paling banyak mati gara-gara stres. Paham ya maksud saya? Nah, ini juga kita lihat, demi untuk cari yang namanya duit, apapun dilakukan untuk cari yang namanya duit. Khususnya di Jakarta. Lihat nih penyakit Jakarta Bapak Ibu sekalian. Apa penyakit Jakarta? Macet Bapak Ibu sekalian. Dan macetnya nggak tanggung-tanggung. Terakhir di survei, orang Jakarta rata-rata di jalan selama 4 jam. Minimal 2 jam dari rumah ke kantor, lalu dari kantor ke rumah, lalu 2 jam lagi. Itu belum kayak kemarin. Hari Senin kemarin
Jakarta baru kena banjir, orang dari kantor ke rumah lebih daripada 9 jam. Coba bayangkan, itu setiap hari Bapak sekalian. Jadi kalau orang sini ada antrian 5-6 mobil aja udah ngamuk kan kalian. Di Jakarta itu biasa Bapak sekalian. Jadi tetap aja penduduk Jakarta tambah atau kurang? Demi untuk cari yang namanya duit, apapun dilakukan. Naik ke atas kereta api, walaupun katanya setiap bulan ada 3 orang kesetrum mati, tapi tetap aja mereka nggak kapok-kapok untuk cari yang namanya duit Bapak sekalian. Apapun dilakukan, pergi ke tempat-tempat yang begini, kerjanya naik tempat begini. Kalau jatuh kira-kira gimana ini? Ya kalau nggak mati ya cacat seumur hidup lah kan itu kalian. Yang kerja begini biasanya orang desa atau orang kota? Orang desa pergi ke Jakarta. Kadang-kadang dia pulang kalau ada duit 6 bulan sekali. Kalau benar-benar nggak ada duit, dia pulang setahun sekali. Namanya mudik. Kalau benar-benar nggak ada duit lagi, kadang-kadang 2 tahun nggak pulang-pulang, Ibu sekalian. Siapa itu? Oh, ada penggemar dangdut. Nah, ini adalah yang kita lihat. Semua dilakukan untuk cari yang namanya duit, Ibu sekalian. Apapun dilakukan. Pertanyaan saya sederhana. Tadi sudah saya tunjukkan, segala sesuatu berjibakunya orang untuk cari yang namanya duit. Kan ya, mulai dari ini sampai dengan ini, segala macam dilakukan untuk cari yang namanya duit. Pertanyaan saya sederhana, duit untuk apa? Untuk hidup. Hidup berapa lama? Nggak tahu. Kalau kata satu riwayat, umur Rasul tidak akan beda dengan umur umatnya. Kira-kira umur Rasul kita berapa? 63. Kalau gitu umur umatnya kira-kira berapa? 63, kurang lebih 63 sampai 70 tahun. Ini rata-rata umur manusia zaman sekarang. Less or more. 63, 70 tahun. Kalau ada yang sudah lebih daripada 63, alhamdulillah berarti Anda sudah dapat bonus Bapak sekalian. Kalau ada yang masih kurang dari 63, siap-siaplah sebentar lagi kan. Nah, ini adalah contoh bahwa kita lihat rata-rata umur manusia 63, 70 tahun. Pertanyaan saya sederhana. Setelah selesai dari dunia, urusannya sudah selesai atau belum? Kemana lagi? Sebelum akhirat kemana lagi? Kuburan. Berapa lama di dalam alam kubur? Sampai kiamat. Betul, berapa lama sampai kiamat? Kata Imam Ghazali, nggak akan lebih daripada 7.000 tahun. Kira-kira lah begitu. Jadi kalau kita tengah-tengah, sekitar 3.500 tahun. Tergantung Bapak Ibu beruntung atau tidak. Kalau beruntung, hari ini mati, besok kiamat. Berarti cuma semalam tuh. Tapi kalau nggak beruntung, hari ini mati 3.000 tahun lagi baru kiamat. Berarti di situ nunggunya ribuan tahun. Tapi kita nggak tahu sampai kapan. Yang jelas kira-kira seperti itulah. Setelah dari sini urusannya sudah selesai atau belum? Kemana lagi? Akhirat, sebelum akhirat? Yaumil Mahsyar, sebuah tempat yang berwarna putih, tidak ada tonjolan dan tidak ada lekukan di bawahnya. Setiap manusia dari awal sampai akhir dikumpulkan di sana dalam keadaan telanjang. Dan ketika kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasul, kalau kami telanjang, apakah kami nggak saling melihat satu sama lain?" Rasul katakan, "Jangankan kalian melihat satu sama lain. Setiap orang sudah sibuk dengan amalnya masing-masing. Mereka takut beneran mereka akan dapat kitab dari tangan kanan atau dari tangan kiri. Matahari didekatkan sejengkal di atas kepala mereka. Dan kemudian saking takut dan panas, mereka berkeringat. Dan keringat itu sampai menggenangi telinga mereka sendiri." Jadi bernapasnya begini. Paham? Jadi bukan begini bernapasnya, tapi begini nih. Kenapa? Karena saking kemudian krodit dan saking kemudian nggak bisa bernapasnya karena air keringat kita kemudian menggenang sampai kemudian telinga, kata Rasulullah. Nah, ini adalah Yaumil Mahsyar. Berapa lama di Yaumil Mahsyar, Bapak Ibu sekalian? 50.000 tahun. Pertanyaan saya, setelah urusannya dari sini, urusannya sudah selesai atau belum? Urusannya baru selesai. Ada yang dapat kitab dari tangan kanan, ada yang dapat kitab dari tangan kiri. Yang dari tangan kiri, masuklah dia ke neraka. Yang dari tangan kanan, masuklah dia ke surga. Berapa lama di situ? Khalidina fiha abadan. Berada di sana selama-lamanya. Oke, kalau gitu saya rekap. Inilah hidup manusia Bapak Ibu sekalian. Dunia 70 tahun, kemudian lanjut ke alam kubur 7.000 tahun. Kemudian kita masuk ke Yaumil Mahsyar 50.000 tahun. Dan kemudian kita masuk ke surga neraka selama-lamanya. Semua ini dibuat dengan dalil yang sahih daripada Rasulullah. Nah kalau gitu kita lihat dulu sekalian, kita lagi ada di mana nih? Dunia. Berapa tahun? 70 tahun. Pertanyaan saya, apa yang sudah dibuat oleh manusia untuk buat 70 tahun ini jadi lebih indah? Apa yang sudah dibuat? Pergi pagi, pulang sore, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, banting tulang, peres keringat, bohongin orang, nipu demi untuk cari yang namanya duit. Yang dibagi berapa lama?
70 tahun. Senggol kiri, sikut kanan, tijak bawah, jilat atas untuk cari yang namanya duit. Yang dipakai berapa lama? 70 tahun. Segala macam. Ada mobil yang paling bagus, rumah 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 20 miliar. Untuk dipakai berapa lama? 70 tahun. Benar, kita sangat menghabiskan duit untuk yang 70 tahun ini. Betul begitu kalian? Sekarang pertanyaan saya, apa yang sudah Anda siapkan untuk alam kubur 7.000 tahun? Oke, saya tanya, bapak-bapak apa yang sudah disiapin? Sudah pesan kapling? Belum. Punya rumah di Los Angeles? Ada yang punya, ada yang enggak? Ngontrak Ustaz, oke, ngontraknya berapa sekalian? Mahal. Itu untuk berapa lama kita pakai? 70 tahun. Kapling kita pakai berapa lama? Ribuan tahun. Berarti harus dari sekarang kredit tuh kaplingnya, kan Ustaz ya? Kalau benar-benar mau persiapan. Ibu-ibu sekalian, sudah beli kain kafan ibu sekalian? Belum. Punya baju di rumah berapa setel? Banyak. Itu dipakai berapa lama? 70 tahun. Itu dipakai berapa lama kain kafan? Nah, mulai dari sekarang pulang minta suaminya beli kain kafan yang paling bagus. Karena untuk persiapan ada di sana. Ustaz, kita kan jadi ngeri. Ini saya sekalian. Ustaz saya, namanya Ustaz Fatih Karim, dia punya kain kafan. Dia istrinya satu, anaknya satu. Jadi dia beli kain kafan 3. Satu seukuran dia, satu seukuran istrinya agak lebih gede, satu lagi ukurannya anaknya yang masih kemudian masih kecil. Kenapa? Setiap hari dia buka lemari, dia lihat kain kafan. Kira-kira hari itu dia beribadah bagus atau enggak? Karena dia persiapan bahwa itu yang akan dia pakai, gitu kan ya. Bukan kemudian baju batik, bukan kemudian rumah yang luas. Penting semua itu, tapi lebih penting adalah amal dia, bekal dia ketika di alam kubur. Oke, kalau gitu kita lihat di Indonesia, cowok-cowoknya menyiapkan untuk alam kubur dengan cara apa, ibu sekalian? Ketika Jumatan nyumbang. Berapa nyumbangnya? Kalau di Indonesia nyumbangnya berapa di keropak Jumat itu? 5.000, mending 5.000. Berapa yang paling banyak? Ada petugas keropak Jumat? Berapa yang paling banyak kita temukan? 1.000, ya. Jadi 1.000 bisa masuk surga atau enggak, ibu sekalian? Bisa masuk WC, ibu sekalian. Sekarang aja masuk WC aja udah 2.000, ibu sekalian. Nah, kita mau masuk surga pakai 1.000, ibu sekalian. Kan aneh rasanya. Orang masuk WC aja udah 2.000, kan ya. Kadang-kadang manusia tuh suka aneh, ibu sekalian. Contoh, saya cerita sedikit. Boleh cerita, ibu sekalian? Oke. Saya punya teman, dia punya 3 anak di Jakarta. Dan gajinya 10 juta per bulan. Dan saya kasih tahu, 10 juta per bulan itu gaji yang pas-pasan tinggal di Jakarta dengan 3 anak. Nggak punya tabungan sama sekali. Betul? Ya kan ya? Nah, dia punya 3 anak dan anak keduanya diterima di Sekolah Bertaraf Internasional. RSBI, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Kira-kira masuknya berapa itu sekalian? SMP. Berapa? 15 juta. Oh, itu sekolah negeri favorit. Ini RSBI sekalian. Berapa kira-kira? Hah? Berapa? 1. Oh, itu fakultas kedokteran. Ini masih SMP ini, berapa kira-kira? 50 juta masuk RSBI. Dan dia orang biasa, nggak punya tabungan sama sekali. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia pinjam duit pada ibu bapaknya, jual kemudian mobilnya, dapatlah duit 85 juta rupiah. Untuk apa? Karena anak itu tidak hanya biayanya 50 juta, tapi seragamnya, laptopnya, les bahasa Inggrisnya, les pianonya, dan sebagainya, total jenderal dia harus keluarkan 85 juta. Akhirnya dia bayar lunas tuh 85 juta. Sampai saya heran, kemudian saya bilang, Pak, kok Bapak bela-belain banget sih Pak? Anaknya ini kemudian sekolah di RSBI, emangnya ada apa sih? Dia bilang begini, Lik, ini untuk masa depan. Di masa depan orang nggak pakai bahasa Jawa, orang pakainya Inggris, tahu nggak? Ini Inggris ini, bahasa Inggris nih, masa depan ini. Oh gitu, berarti Bapak ini berpandangan tentang masa depan. Bagus. Suatu hari ketika di kompleks perumahannya, ada ustadz perumahannya kemudian bilang begini, Pak, kita ini Pak, punya masalah besar ini Pak. Anak kita ini, jangankan mereka paham Islam, baca Quran aja masih belang-bentong. Apa itu belang-bentong? Masih agak bagus ya, gitu kan ya. Terus gimana kemudian mereka mau mulai paham Islam? Kita harus benerin bacaan mereka. Dengan cara apa? Saya sudah siapin. Teman saya ada yang jago tajwid Al-Quran. Insya Allah dia mau mengajari kita dengan biaya yang tidak seberapa. Berapa biayanya? Setiap anak cukup 50.000 aja per bulan. 50.000, mahal banget. Ada 50.000 sekalian. Sedangkan 85 juta dibayar. Oke, pertanyaan saya sederhana. Kita ngomong tentang masa depan ya. Boleh kita ngomong tentang masa depan? Kita ngomong tentang masa depan, anak itu mati, bapak ibu mati. Kira-kira kalau anak kita mati dan kita mati, sama-sama ngadep Allah, kita ngajak ngomong Allah pakai bahasa Inggris. Allah nanya kita pakai bahasa Inggris. Enggak, yang Allah tanya apa? Salat? Enggak. Artinya, kalau salat
akan ditanya yang lain. Kalau nggak sholat, ambil jalan tol sana masuk neraka, gitu ya. Nah, tapi kemudian kita nggak pernah tahu, kita ngomong tentang masa depan, tapi kita nggak benar-benar tahu tentang masa depan. Kenapa? Kayaknya kita nggak pernah nyiapin anak kita untuk masa depan. Kita rasa kita nyiapin untuk masa depan, padahal enggak. Karena Allah nggak tanya slip gaji, Allah nggak tanya kemudian harta kekayaan, Allah nggak tanya lulusan, Allah nggak tanya bisa bahasa Inggris atau enggak. Yang ditanya apa tadi? Sholat atau enggak? Itu pertanyaan pertama. Kalau nggak sholat, ambil jalan tol masuk neraka. Nah, tapi pertanyaan dulu sekalian, kalau kita lihat seperti ini, 70, 7.000, 50.000 yang selama-lamanya, mau pilih yang mana? 70, 7.000, 50.000 atau selama-lamanya? Oke, 70, 7.000, 50 atau selama-lamanya? Semuanya bagus. Makanya doanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita pengen dua-duanya, dunia dapat, akhirat dapat. Betul begitu? Bisa nggak Bapak Ibu sekalian? Bisa. Karena itulah Islam turun kepada kita. Islam tujuannya agar kita baik di dunia dan kita juga baik di akhirat. Gimana caranya? Perhatikan gambar ini. Life is choice. Hidup adalah pilihan. Gambar apa ini? Perahu. Ada berapa orang di situ? Satu orang. Ada yang lain? Ada nggak orang lain selain dia? Nggak ada. Dia bawa sebuah perahu dan dia bawa sebuah galah. Dengan galah itu dia mau ke kiri bisa atau enggak? Bisa. Dia mau ke kanan bisa atau enggak? Bisa. Karena itu urusan dia. Boleh nggak saya minta pertanggungjawaban orang lain atas perbuatan dia? Nggak boleh. Karena dia sendiri di situ. Betul? Hidup kita sama kayak dia. Sendiri. Kita punya kendali masing-masing. Kita mau ke kiri, boleh. Kita mau ke kanan, boleh. Karena itu urusan kita. Sehingga orang lain nggak akan pernah bertanggung jawab atas apa yang kita pilih. Betul begitu? Oke, kalau gitu kita lihat sekalian. Hidup kita adalah pilihan kita. Karena itulah kita yang sekarang adalah hasil pilihan kita yang kemarin. Betul? Contoh, kalau ada orang sekarang pintar baca Quran, tandanya dulu dia pernah belajar baca Quran. Kalau sekarang ada orang pintar naik sepeda, berarti dulu dia pernah belajar naik sepeda. Kalau ada orang kemudian sekarang berotot, berarti dulunya dia seorang binaragawan atau kuli, betul begitu? Tapi kan nggak mungkin dari lahir badannya sudah berotot kan ya? Nah, maka kita yang sekarang adalah hasil yang kemarin. Kalau sekarang nggak bisa baca Quran, berarti dulu nggak pernah belajar. Kalau sekarang nggak pernah bisa naik sepeda, berarti dulu nggak pernah naik sepeda. Hidup adalah pilihan. Maka kita yang sekarang adalah hasil pilihan di masa yang lalu. Bukan takdir daripada Allah, tapi hasil daripada pilihan di masa yang lalu. Oke, kalau gitu kita lihat. Jadi tadi kita lihat ya. Oke, dulu saya SMP kelas 3. Saya pernah dekat sama banyak orang di kelas. Tahu sendiri kan ya, kalau SMP kan orangnya kan hidupnya kan berkelompok-kelompok kan gitu ya. Bergeng-geng kan ya. Ada geng preman, ada geng pelajar, ada geng tukang main game. Ada geng yang sukanya cowok tapi dekatnya sama cewek terus. Yang saya sulit membedakan ini jenis kelaminnya apa sih sebenarnya kan itu kan ya. Nah, ini kemudian ada geng-geng seperti itu. Saya ketua kelas. Karena saya ketua kelas, saya dekat dengan semua orang, termasuk geng preman. Sehingga preman nggak pernah ganggu saya. Kenapa preman nggak pernah ganggu saya? Karena preman dan saya simbiosis mutualisme, Bapak-Ibu sekalian. Kapan simbiosisnya? Ketika ujian. Dia datang ke rumah saya minta bocoran. Ya. Jadi suatu hari ketika ujian, dia pagi-pagi datang ke rumah saya jam 5, dia bawa soal bocoran. Nih, kerja ini soal bocoran. Kamu dapat dari mana nih soalnya? Aku ngirit di percetakan. Jadi dia dapat soal bocorannya. Setelah dia dapat soal bocoran, saya kerjain soal bocorannya dan saya kasih dia. Saya juga dapatnya soal bocorannya. Nah, akhirnya dia bilang, "Lik, kamu ini sungguh berhati mas. Kamu mau nolongin kami walaupun kami ini preman. Kamu ini benar-benar kemudian seorang yang baik, teman sejati di dunia." Tapi dia bilang begini, "Tapi sayangnya Lik, kamu tuh punya kelemahan." Loh, apa kelemahan saya? Saya bilang, "Kamu tuh punya kelemahan." Apa kelemahan saya? Kelemahanmu itu kamu terlalu rapi. Kamu itu harusnya masih muda. Manfaatkan masa mudamu. Jangan kelihatan kayak orang tua. Zaman dulu kan gitu kan ya. Anak SMA tuh baju harus dikeluarin. Terus kemudian di sininya harus gede, potong di sini biar gak kelihatan preman, cut bray gitu kan ya. Nah, ini kemudian anak-anak zaman dulu. Saya bilang, "Lalu seperti apa lagi?" Dia bilang, "Kamu sayang, jangan kayak orang tua, terlalu rapi, harus gaul dikit, harus trendy dikit gitu loh." Lalu saya tanya, "Maksudnya trendy itu gimana?" Dia bilang, "Kalau laki-laki harus pasang anting-anting sebelah kiri." Nah, sebelah kiri itu anting-antingnya tandanya jantan, Bapak-Ibu sekalian. Kalau sebelah kanan, banci. Kalau dua-duanya cewek. Siapa yang buat konsensus begitu ya? Tapi begitulah kalau menurut orang-orang zaman dulu tahun 90-an, coba pakai anting-anting sebelah kiri itu jantan. Kalau sebelah kanan
banci. Kalau dua-duanya cewek, berarti cowok jantan harus pakai anting-anting sebelah kiri. Lalu seperti apa lagi? Dia bilang cowok jantan harus ada ciri-cirinya. Nih ciri-ciri cowok jantan, cowok gaul sekalian. Tahun 90-an ya, tahun 90-an. Jadi kalau tahun 90-an cowok jantan itu anak gaul harus rambutnya belah tengah. Nah itu tahun 90-an. Jadi kalau sekarang ada yang belah tengah itu sisa-sisa tahun 90-an. Oh enggak ada lagi kan ya? Karena itu tahun 90-an. Tapi kalau sekarang beda lagi ya sekalian. Kalau sekarang anak gaul kira-kira kayak begini. Nah, alay sekalian namanya. Rambutnya disesuaikan dengan Justin Bieber. Walaupun wajahnya kayak tempe tapi nggak apa-apa. Yang penting rambutnya mirip dulu. Namanya panjang, susah dibaca. Kalau SMS besar kecil bikin mata sakit aja ini ya. Terus kalau foto di Facebook sukanya yang aneh-aneh. Inilah foto dari atas lah, dikiut-kiutin bang, saya. Itu kayak gitu, narsisisme sekalian. Nah, inilah udah anak zaman sekarang. Tapi kita balik lagi. Ini anak zaman dulu, inilah namanya anak gaul. Gaul dikatakan kalau rambutnya belah tengah dan kemudian disemir. Setelah melihat rambutnya disemir, kemana-mana bawa rokok. Berarti poboy, bagus sekalian. Keren, kan ya, maco, kan ya. Nah, walaupun satu rokok, joinan bersepuluh, yang penting keren, maco, sekalian. Kemana-mana bawa gelang. Semakin banyak gelangnya, semakin bagus. Tandanya dia kepala sukunya, bagus sekalian. Dan kalau kemudian dia pergi kemana-mana, pakainya baju kaos. Dan gambarnya yang seram-seram. Betul begitu? Ya. Abang ini gambarnya ganja, narkoba, tengkorak, kuburan, gitu ya. Pokoknya gambarnya seram-seram. Nggak hanya gambarnya yang seram-seram, tulisannya lebih seram lagi. Biasanya tulisannya apa? Dasarnya biasanya warna apa bajunya? Hitam. Terus tulisannya warna apa? Merah, hijau, terang. Tulisannya apa biasanya? Neraka jahanam. Nah, kan kerak neraka. Kan go to hell. Kan ya. Saya kemarin pernah pergi ke Selipi di daerah Jakarta. Serius, demi Allah, saya lihat dengan mata dan kepala saya sendiri, ada seorang laki-laki pakai baju tulisannya apa? First in hell. Maksudnya, pertama kali masuk neraka. Langsung saya temui, saya salamin. Semoga saya doakan, semoga doamu segera terkabul. Kenapa? Bayangin aja, nggak ada otak. First in hell tuh bayangin. Pertama kali masuk neraka, yang gila. Tapi ini yang terjadi. Anak gaul. Dan yang lebih parah lagi, biasanya tangan kirinya kalau dibuka, itu ada tatonya. Gambar apa tatonya biasanya? Tengkorak, betul. Tengkorak itu kemudian matanya bolong, dilewatin sama ular. Kemudian ularnya menggigit mawar merah. Ada duri-durinya. Di bawahnya ada tulisan, I love mama. Enggak. Nah, udah saya bilang, kalau ini adalah anak gaul, saya lebih baik nggak usah ikut-ikutan. Kenapa? Karena kalau ini anak gaul, saya nggak mau ikut-ikutan. Lalu dia bilang, kenapa nggak mau ikut-ikutan? Saya bilang, tahu nggak? Kita tuh nggak selama-lamanya jadi anak SMP. Kita tuh nggak selama-lamanya jadi anak SMP. Suatu saat nanti kita akan lulus masuk SMA. Setelah kita masuk SMA, kita akan kuliah. Setelah kita akan kuliah, kita akan punya istri. Setelah kita punya istri, kita akan punya anak. Saya mau ketika saya punya anak, anaknya bangga pada bapaknya. Dan nggak mungkin anaknya bangga pada bapaknya kalau bapaknya urakan kayak begini. Paham ya maksud saya sekalian? Kita nggak selama-lamanya jadi orang muda. Nggak selama-lamanya nagih duit sama orang tua. Satu saat kita harus berubah cepat atau lambat. Dia bilang terserah lu delik, dasar kalik banci. Oke, nggak ada masalah. Saya dikatain banci, nggak ada masalah. Gara-gara saya nggak mau kayak begini ya, gitu ya. Oke, nggak ada masalah. 13 tahun berlalu, saya lulus masuk SMA, kuliah, kemudian ke Jakarta. 13 tahun berlalu, dari Jakarta saya pergi ke Palembang, kota asal saya, hometown saya. Setelah sampai di Palembang, saya check-in di sebuah hotel. Lagi mau ngisi seminar marketing, jadi tanya. Ketika saya lagi check-in hotel, tiba-tiba ada yang manggil saya dari belakang. Saya lihat ya, saya bilang, gila, kaget saya. Kenapa? Teman saya, sekalian. 13 tahun saya nggak pernah ketemu. Ketemu lagi, sekalian. Preman yang dulu. Tapi saya tangling lihat dia. Kenapa? Penampilan dia berubah 100%. Kenapa? Rambutnya sudah sisir ke belakang. Pakai minyak rambut. Mengkilat. Kayak God of Gamble. Pakai bajunya kemudian kemeja. Rapi banget. Celananya sepan. Kemudian pakai sepatu pantopel. Semengkilat rambutnya. Dan kemana-mana dia sekarang bawa map. Ternyata dia sekarang seorang agen asuransi, bagus sekalian. Nah, setelah kemudian kita ngobrol-ngobrol, kemudian kita nostalgia masa lalu, kita baru dapat perbedaan yang di antara kita. Setelah 13 tahun berselang, apa bedanya? 1, saya sudah nikah, dia belum nikah. 2, saya sudah punya anak, dia belum punya anak, ya karena dia belum nikah. Yang ketiga, waktu itu yang paling penting, penghasilan saya lebih tinggi beberapa kali lipat daripada penghasilan dia. Bukan karena penghasilan saya yang besar, tapi penghasilannya yang terlalu sedikit. Paham, bagus sekalian? Kenapa bisa begitu? Nasibnya jelek, nasibnya bagus. Bukan, kenapa bisa begitu? Takdir dia jelek, takdir dia bagus. Bukan, kenapa bisa begitu? Life is choice. Hidup adalah pilihan.
Dia dapat hasil pilihan dia 13 tahun ke belakang, saya dapat hasil pilihan saya 13 tahun ke belakang. Apa yang dia lakukan kemarin menjadikan dia yang sekarang. Apa yang saya lakukan kemarin menjadikan saya yang sekarang. Paham Bapak Ibu sekalian? Hidup adalah pilihan. Kita yang sekarang adalah hasil kejadian-kejadian di masa yang lalu. Maka kita bisa tahu apa masa lalu seseorang dari kelihatannya dia yang sekarang. Saya belum kenal Bapak Ibu sekalian. Bahkan saya nggak hafal setiap nama Bapak Ibu sekalian. Tapi saya nggak usah tanya nama, saya nggak usah tahu kemudian latar belakang, saya sudah bisa nebak saya sudah bisa nebak latar belakang Bapak Ibu sekalian dari cara berpakaian, dari cara ngomong, itu menandakan latar belakang kita. Betul begitu? Nggak percaya? Nih coba lihat nih. Coba lihat nih. Siapa dia? Kira-kira masa lalu dia apa nih? Kalau ngelihat dari dia yang sekarang. Mungkin nggak dia seorang mahasiswa berprestasi? Nggak mungkin. Mungkin nggak seorang ustadz? Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Nih lihat nih, lututnya kebuka. Berarti dia bukan ustadz. Karena kalau dia ustadz, dia tahu itu aurat. Maka dia nggak mungkin buka aurat. Yang kedua, nggak mungkin dia mahasiswa berprestasi. Karena kalau dia berprestasi, tidak akan jadi tukang beca. Berarti yang paling mungkin dia dulu siapa? Dulunya bapak ibunya nyuruh dia sekolah, katanya bolos, berantem. Dulu bapak ibunya nyuruh dia ngaji, dia nggak mau. Makanya jadinya tukang beca. Kalau gitu, kita yang sekarang hasil pilihan kita yang kemarin. Coba lihat lagi. Kita bisa tahu masa lalunya. Siapa dia? Belum kenal? Belum. Kenalan dulu. Namanya Mas Rosid. Mas Rosid ini kakak kelasnya di IPB. Dia lahirnya di kota Rembang. Tahu Rembang? Perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam keluarga yang sangat miskin. SD, SMP, SMA, dia harus jualan itik. Harus jualan bebek. Harus jualan burung merpati untuk menghidupi sekolahnya. Lulus kemudian dari SMA, kemudian dia dapat undangan ke IPB, Institut Pertanian Bogor. Dia bilang sama ibunya, "Bu, IPB Bu." Ibunya bilang, "Sit. Duit dari mana? Bapakmu itu buruh, ibumu tuh nggak punya duit. Duit dari mana sekolahin kamu? Kamu nih kayak orang kaya aja. Udah jangan main-main lah. Pokoknya saya harus kuliah Bu, supaya ilmu saya bertambah luas, pikiran saya bertambah luas. Udah deh Sid, duit dari mana?" Debat sama ibunya. Akhirnya setelah debat lama, ibunya ngalah. Jual emas, kemudian pinjam duit ke tetangga, sekolahkan Mas Rosid ke IPB. Nih, wajahnya ketika baru masuk IPB, masih culun Bapak Ibu sekalian. Setelah dia masuk IPB, maka dia melakukan pilihan-pilihan yang berbeda seperti orang lain. Maka apa kemudian bisa kita lihat? Subuh-subuh, pada subuh yang lain pada tidur, dia nggak tidur, keliling kompleks perumahan dosen. Kerjaannya jualan koran Bapak Ibu sekalian di kompleks perumahan dosen. Siang-siang yang lain kuliah, dia pun kuliah, tapi dia bawa roti, jualan roti sambil kuliah. Sore-sore yang lain pacaran, nongkrong, dia jualan es buah Bapak Ibu sekalian. Sampai temennya bilang, "Sit, 600 meter pergi dari Rembang, 600 kilometer dari Rembang pergi ke Bogor, kerjaanmu jualan es buah. Emangnya di Rembang nggak ada es buah?" Nggak apa-apa, yang penting halal. Pokoknya dia lakukan. Malam-malam yang lain pada tidur, dia nyantri Bapak Ibu sekalian. Capek nggak kira-kira? Capek, tapi itulah pilihan dia. Apa yang terjadi kemudian? Pucuk dicinta, ulam tiba. Suatu hari Mas Rosid dapat duit 50.000 rupiah. Tidak dipakai untuk foya-foya. Tidak dipakai untuk kemudian makan makanan, minum-minum. Dia datangi ustadz-ustadznya. Kemudian dia bilang, "Tat, buatin saya tulisan tentang ekonomi Islam dong. Tat, buatin saya tulisan tentang ini dong. Tat, buatin saya tentang ini dong." Dikumpulin tulisan ustadz-ustadznya gratis tuh. Dia cetak, kemudian jadi buku kecil, dijual dengan harga 1.000 rupiah. Modalnya 500 rupiah. Berarti satu buku dia untung berapa? 500. Mulai dari saat itu, setiap pengajian di Bogor, Mas Rosid tebar kemudian tikar di depan, jualan buku-bukunya yang seharga 1.000 rupiah. Tahun 98, Mas Rosid mulai jualan buku di tikar di emperan-emperan masjid. Sekarang tahun 2013 sudah berbeda. Karena kenapa? 2008 saya ketemu dia lagi, 10 tahun kemudian, dia sekarang sudah jadi kemudian pemimpin, pembicara di komunitas pengusaha Rindu Syariah. Yang ternyata yang kemudian dia ngomong ini semuanya pengusaha semua, karena dia sekarang bukan jadi penjual di tiket-tiket lagi. Sekarang dia sudah punya penerbitan, dia sudah punya usaha-usaha lain, dan omsetnya setahun 5 miliar. Lumayan Bapak sekalian? Lumayan. Mas Rosid Bapak sekalian. Pertanyaan saya sederhana. Kalau dulu Mas Rosid kerjaannya nongkrong sama pacaran, jadi nggak kayak begini? Nggak jadi Bapak sekalian. Berarti hidup adalah pilihan. Yang sekarang adalah hasil yang kemarin. Kalau yang sekarang adalah hasil yang kemarin, berarti yang besok adalah hasil daripada yang sekarang. Oke, kalau gitu kita lihat dulu sekalian. Tahu Mama Loren? Tahu? Coba Mama Loren.
Peramal. Kalau kemarin Mama Walet sudah mati, ya berarti Indonesia kehilangan satu peramal, Bapak sekalian. Berarti Indonesia mencari satu peramal baru. Ada yang mau daftar? Ada yang mau daftar? Oke, betul sekalian. Meramal nggak boleh di dalam Islam, kecuali ramalan cuaca boleh. Tapi ramalan yang lain nggak boleh, Bapak sekalian. Nah, tapi ada ramalan yang boleh lagi. Apa ramalannya? Ramalan metode life is choice. Hidup adalah pilihan. Gimana metodenya? Begini, Bapak sekalian. Kita yang sekarang adalah hasil yang kemarin. Berarti kita besok adalah hasil daripada yang sekarang. Berarti kita bisa tahu masa depan orang dari apa yang dia lakukan sekarang. Gak percaya? Lihat nih. Kalau sekarang orangnya begini, kira-kira besoknya jadi apa yang bisa lihat? Jadi apa nih kira-kira besoknya nih? Hah? Oke, selain tukang beca apa lagi? Tukang parkir, preman, bukan ya? Mungkin gak jadi pengusaha. Mungkin pengusaha narkoba sekalian. Nah, kalau kita lihat, kalau ini yang dipilihnya ketika muda, dan garis bawah ya, kalau dia tidak berubah, ya garis bawah ya, kalau dia tidak berubah, maka masa depan dia tidak ada yang lain. Kecuali apa? Sebelah kiri LP Cipinang, sebelah kanan Nusa Kambangan. Kalau dia tidak berubah. Tapi kalau dia berubah, apapun bisa terjadi. Ingat almarhum Uji kemarin? Dulunya apa? Nah, dulunya orang jahat, narkoba, kemudian ya segala macam lah. Tapi dia berubah, maka dia bisa jadi apa saja. Tapi kalau dia tidak berubah, jalan ke depan dia sudah jelas. Contoh, minggu depan saya mau ke Seattle. Berarti hari ini saya beli tiket ke Seattle atau beli tiket ke New York? Kalau hari ini saya beli tiket ke New York, minggu depan nyampe nggak saya ke Seattle? Nggak usah tunggu minggu depan. Hari ini saya sudah bisa tahu besok ada di mana. Kemudian ya, sama kayak kita kan gitu ya. Kita sudah bisa tahu ada di mana ke depan dari melihat kita yang sekarang. Oke, kalau gitu kita lihat. Kalau sekarangnya begini, kira-kira ke depan jadi apa nih melihat? Jadi apa nih? Oke, belum tahu ya, saya kasih tahu. Yang tengah hamil di luar nikah. Lu kok bisa hamil? Kerjaannya pacaran wae bagi ibu sekalian sampai ini. Lu emang pacaran bisa hamil? Ya bisa lah. Emang pacarnya kerjaannya kerokan? Enggak kan ya? Nah, maka kemudian hamil di luar nikah. Setelah hamil di luar nikah, oke, saya lupa kasih tahu. Dari mana udah usah tahu pacar bisa hamil? Saya nulis buku yang keempat, judulnya Udah Putusin Aja. Tahu kenapa? Karena memang setiap pacaran tidak berujung pada zina, tapi setiap zina diawali dengan pacaran. Betul. Di Indonesia, 62,7% anak SMP tidak perawan. Itu gara-gara apa? Pacaran. Ustaz, pacar sih nggak ngapa-ngapain, Ustaz. Ya kalau pacarnya nggak ngapa-ngapain, ya ngapain pacaran? Yang benar, Ustaz, pacarnya cuma pegangan tangan saja. Nggak mungkin cowok cuma cukup pegangan tangan. Kalau cowok cuma cukup pegangan tangan, berarti dia bukan cowok normal. Paham? Kira susah ya? Karena cowok normal itu pasti pengen lebih daripada pegangan tangan. Kan itu kan ya? Makanya Allah suruh nikah. Nah, oke, itu saya lanjutin lagi. Nah, ini kemudian hamil luar nikah. Pacarnya kemudian menghamili, diketahui bapaknya. Bapaknya ngamuk. Akhirnya bapaknya gebukin pacarnya sampai mati. Tahu pacarnya mati, dia bunuh diri. Romeo and Juliet, saudara-saudara sekalian. Nah, kalau ini banci sekaligus narkobaan. Matinya overdosis. Kalau ini tukang berantem, ditusuk orang dari belakang. Kalau ini penampakan, saudara sekalian. Kalau kita lihat, hidup adalah pilihan. Apapun yang kita buat pada hari ini, itu memberikan efek siapa kita ke depan. Betul? Pertanyaan saya sederhana. Besok kalau sudah mati, mau pilih mana? Surga atau neraka? Yang jelas, surga atau neraka? Yakin? Surga atau neraka ditentukan nanti atau sekarang? Beli tiketnya nanti atau sekarang? Kalau ada orang mau masuk surga, pasti nggak mau sholat? Nggak nyambung sekalian. Maka kita lihat, kalau benar-benar kita pengen masuk surga, sudahkah kita melakukan amalan-amalan orang masuk surga? Contoh sederhananya aja. Oke, gini ya, contoh sederhana. Coba baca Quran. Coba lihat tuh, orang-orang surga tuh makanannya apa, minumannya apa, aktivitasnya apa. Itulah yang sekarang dilakukan. Nah, makanya kemudian saya minta dibawa air jahe. Karena orang-orang di surga tuh makanannya air jahe. Oh, kita lihat. Nah, ya itu salah satu memang begitu, air jahe makanannya. Jadi, ini kemudian bisa kita lihat. Hidup adalah pilihan. Apa yang terjadi besok adalah perbuatan kita yang sekarang. Bisa dipahami oleh sekalian? Hidup adalah pilihan. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup adalah pilihan. Dan cuma satu pilihan yang bisa dibuat dalam satu waktu. Berapa pilihan? Berapa pilihan? Satu. Oke, kalau gitu kita lihat. Contoh nih. Kalau kita mau pergi ke Amerika, berarti kita nggak bisa pergi ke Australia. Karena saya sudah terima sebulan di Amerika, berarti saya nggak bisa bersama sama keluarga. Normal kan ya? Cuma ada satu pilihan yang bisa dibuat di satu waktu. Kalau kita masuk surga, berarti kita nggak mungkin masuk neraka. Kalau kita masuk neraka, nggak bisa masuk
Surga. Jadi muslim nggak mungkin berarti jadi orang yang non muslim di saat yang sama. Jadi non muslim berarti tidak mungkin jadi muslim di saat yang sama. Cuma ada satu pilihan dalam satu waktu. Nggak percaya? Kita tes bagus sekalian. Yang punya tangan kanan, angkat tangan kanannya masing-masing. Ini tes ini. Angkat tangan kanannya masing-masing. Arahkan ke wajah saya. Arahkan ke wajah saya. Tangannya arahkan ke wajah saya. Oke? Anggap wajah saya adalah sebuah target. Wajah saya apa tadi? Target. Tangan Bapak Ibu sekalian adalah sebuah penghalang. Tangan Bapak Ibu sekalian adalah sebuah apa tadi? Penghalang. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Dengarkan sugesti saya. Oh, enggak. Itu ya. Arahkan ke wajah saya. Arahkan ke wajah saya. Anggap wajah saya tadi apa sebuah apa tadi? Oke, target. Tangannya tadi apa tadi? Penghalang. Sekarang tolong untuk perhatikan penghalangnya. Targetnya kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan ya? Sekarang tolong untuk pilih melihat targetnya. Halangannya kelihatan nggak? Oke, ada yang bisa lihat dua-duanya jelas. Halangan sama targetnya sama-sama jelas. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Selamat, berarti Anda sudah menderita kejulingan loh sekalian. Terima kasih. Hidup adalah pilihan. Fokus pada tujuan, halangannya kabur. Fokus pada halangan, tujuannya kabur. Makanya jangan sering ngeluh. Ngeluh itu apa? Fokus pada hambatan. Dan tujuannya pasti nggak nyampe tuh. Mau pergi pengajian, fokusnya hambatan, nggak punya mobil lah, gitu kan ya, nggak punya waktu lah, ya nggak pergi pengajian lah, kan ya. Jangan fokus pada halangan. Orang yang fokus pada halangan nggak mungkin berhasil dalam hidupnya. Maka tidak pernah ada orang yang hidup di dunia yang suka ngeluh dia sukses, benar nggak? Coba tunjukin sama saya, ada nggak orang yang suka ngeluh dia sukses? Ada nggak? Dalam hidup nggak akan pernah. Hidup adalah pilihan. Cuma satu pilihan yang bisa dibuat dalam satu waktu. Nggak percaya? Nih, coba nih lihat nih. Tiangnya ada berapa? Yang benar. Oke, tiangnya ada berapa? Agak keras dikit. Tiangnya ada berapa? Yang benar. Tadi katanya 2. Coba lihat yang benar. Tiangnya ada berapa? 2 atau 3? 3 atau 2? Yang benar. 2 atau 3? 3 atau 2? Yang benar nih, kok nggak kompak begini. Oke, tiangnya ada berapa Bapak Ibu sekalian? 2 atau 3? Life is choice. Hidup itu pilihan. Mau lihat ke atas atau mau lihat ke bawah? Kalau mau lihat ke bawah dapatnya? Lihat ke atas dapatnya? 2. Oke, kalau Anda lihat ke bawah dapatnya 3. Anda lihat ke atas dapatnya 2. Kalau Anda mau dapat 3, lihatlah ke bawah. Jangan lirik-lirik yang atas. Kalau mau Anda dapat 2, lihat ke atas. Jangan lirik-lirik yang bawah. Paham? Sama. Dunia ini penuh dengan pilihan. Baik, buruk, hitam, putih, jelek, bagus, dan sebagainya. Dan itu nggak bisa dipilih dua-duanya. Kadang-kadang kita tepugu. Tuh sekalian. Tepugu. Nggak jelas tuh sekalian. Baik enggak, jahat juga enggak. Ya. Maunya tengah-tengah. Apa tengah-tengah? Dia juga maksiat juga jalan, sholat juga jalan. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Kan ya? Nah, ini yang bisa kita lihat. Jadi orang itu jangan nggak jelas. Kalau mau atas, bawah. Kalau mau dapat 2, lihat ke atas. Mau dapat 3, lihat ke bawah. Lihat tengah-tengah. Jadinya apa? Pusing sekalian. Makanya orang yang setengah-tengah itu pasti pusing, betul begitu? Karena yang setengah-setengah itu nggak enak. Contoh, setengah duduk enak nggak? Setengah makan enak nggak? Setengah mati? Lalu kan jangan setengah-setengah. Kalau mau baik sekalian. Kalau mau jahat jangan sekalian. Ya, paham ya maksudnya deh? Kalau mau baik sekalian. Kalau mau jahat jangan sekalian. Kenapa? Karena hidup adalah pilihan. Hidup adalah pilihan dan cuma satu pilihan yang bisa dibuat dalam satu waktu. Contoh misalnya, kalau kemudian kita lihat, kalau ada orang baik, dia kemudian disukai orang baik. Tapi tidak disukai sama orang jahat. Tapi kalau dia jadi orang jahat, siapa yang nggak suka? Orang baik nggak suka, gitu kan ya? Tapi orang jahat suka. Kalau tengah-tengah, orang baik nggak suka, orang jahat nggak suka, ini ya. Dia bukan maling, bukan polisi. Sama polisi dicurigai, sama maling dianggap bukan teman, ini kan ya. Sama-sama nggak suka. Itu yang kedua. Hidup adalah pilihan. Ada berapa pilihan yang bisa dibuat? 1. Jangan banyak-banyak. 1 aja ya sekalian. Yang ketiga ya sekalian. Hidup adalah pilihan. Dan setiap pilihan punya resiko. Setiap pilihan punya apa? Resiko. Contoh, dagang resikonya apa? Kalau nggak dagang resikonya apa? Nggak punya duit. Kalau tinggal di gunung resikonya apa? Gunung meletus. Kalau tinggal di laut? Tsunami. Kalau tinggal di tengah-tengah? Tsunami kena, gunung meletus kena. Itu kemudian resikonya. Kalau naik mobil resikonya apa? Kalau naik pesawat? Kalau naik kapal? Naik motor? Nggak naik apa-apa?
ditabrak. Setiap pilihan punya resiko. Anda nggak mau naik apa-apa aja bisa ditabrak, punya resiko. Setiap pilihan pasti punya resiko. Contoh lagi misalnya, kalau orang baik diomongin orang nggak? Kalau orang jahat diomongin orang nggak? Sama-sama diomongin ya. Orang baik mati nggak? Orang jahat mati nggak? Setiap pilihan pasti punya resiko. Nggak percaya? Nih coba kita lihat nih. Setiap pilihan pasti punya resiko. Ada orang main bola. Resikonya apa main bola? Kalau ada tendangan bebas harus pasang paru betis. Ini ada mau main bola tapi takut pasang paru betis. Dia mundur dari belakang misalnya. Dia pikir dia nggak kena apa tuh jadi. Paham ya sekalian? Paham nggak maksudnya? Bukan lucunya yang kita ambil, tapi yang kita pahami adalah hidup pasti punya resiko. Kita jadi muslim, kita jadi nggak muslim, punya resiko nggak? Punya. Kita jadi muslim zaman sekarang di Amerika, resikonya kita disuragi teroris, kan bukan ya? Itu resiko. Kenapa? Karena orang belum paham dengan Islam, kan ya? Tapi nggak jadi muslim, resiko nggak? Resiko juga. Dulu saya pernah mikir begini, ketika 18 tahun saya masuk Islam. Bayangin nggak Bapak sekalian? 18 tahun nggak pernah sholat subuh. Ya kan ya? Ketika masuk Islam suruh sholat subuh, apa yang saya rasain? Ngantuk. 18 tahun nggak pernah bangun pagi loh saya lihat. Suruh bangun pagi, ngantuk. Saya masuk Islam bulan Sya'ban. 2 minggu kemudian sudah bulan puasa. Saya berpuasa, lapar. Ngantuk, lapar, yang enak-enak dilarang. Lama-lama saya mikir, ternyata susah juga masuk Islamnya. Aturannya banyak. Tapi lama-lama saya mikir lagi, benar juga. Masuk Islam, resikonya banyak aturan. Tapi kalau nggak masuk Islam, apa nggak punya risiko? Apa risikonya? Kalau mati nanti masuk neraka kan ya? Setiap pilihan pasti punya risiko. Apapun pilihan itu. Orang sholat ada nggak yang miskin? Ada. Orang yang nggak sholat ada nggak yang miskin? Mending sholat miskin atau nggak sholat miskin? Mending sholat kaya, apa namanya sekali. Setiap pilihan pasti punya risiko. Orang baik mati, orang jahat mati. Mending mati baik atau mati jahat? Orang taat susah nggak? Maksiat susah nggak? Oh, bisa jadi maksiat lebih susah Bapak sekalian. Nih saya kasih tahu. Masuk masjid tadi bayar nggak di sini? Nggak bayar kan ya? Masuk diskotik bayar nggak? Udah pernah ya? Kadang-kadang maksiat itu lebih susah daripada berbuat taat, betul gitu? Nah, tapi kan sama-sama susahnya ya. Orang beli TV susah nggak? Ngumpulin duit susah. Maling TV susah nggak? Susah, pakai perencanaan. Ketemu hansip digebukin kan itu ya? Tetap susah. Mau baik susah, mau jahat susah. Mau maksiat susah, mau taat susah. Mending taat susah atau maksiat susah? Lah sama-sama susahnya, mendingan taat sekalian kan itu ya. Hidup adalah pilihan. Tidak ada yang tidak punya resiko. Masuk surga susah, masuk neraka susah. Mending masuk surga atau masuk neraka? Hidup adalah pilihan. Nyumbang masjid diomongin orang nggak? Nyumbang masjid diomongin orang nggak? Diomongin. Dasar nyumbang $1.000 aja ngomongnya sampai kemana-mana, harus diumumin 10 Jumatan. Ria banget sih diomongin ya. Kalau nggak nyumbang diomongin nggak? Mobil ganti tiap tahun, rumah besar. Pelit banget sih ya. Ini terjadi. Kita mau nyumbang, kita nggak mau nyumbang, tetap aja diomongin. Mending nyumbang atau nggak nyumbang? Nyumbang aja sekalian. Hidup adalah pilihan, dan setiap pilihan pasti punya resiko. Makanya pastiin kita resiko yang bagus, bukan resiko yang jelek. Kan ya? Rasul kita aja, jangankan manusia diomongin orang, jangankan manusia dituduh-tuduh. Rasul kita aja, yang lisannya ini mulia, yang nggak keluar kecuali yang baik, yang tangannya nggak berbuat kecuali yang baik. Kira-kira susah nggak ketika Rasul dakwah? Susah. Lemparin batu, lemparin kotoran ternak, kan itu ya, dilemparin kemudian segala macem. Enakan di sini, nah apa dakwah dibawa ke Universal Studio, kan ya, pulang dikasih makan, kan ya. Tapi Rasul dakwah nggak begitu. Rasul dakwah kan dulu susah kan ya. Jangankan kita, Rasul aja dakwah aja susah loh sekalian. Pertanyaan saya sederhana loh sekalian. Kalau Rasul dakwahnya susah, zaman sekarang kira-kira mungkin nggak kita mendapatkan siksa orang daripada dakwah kita? Mungkin banget. Jangankan dakwah, orang main caturnya bisa mati. Kemarin dengar orang main catur mati? Kemarin di Indonesia. Kenapa? Main caturnya di tengah jalan tol, makanya mati ya sekalian. Hidup adalah pilihan, dan setiap pilihan pasti punya resiko. Itu yang ketiga. Yang terakhir sekalian, cuma ada 2 pilihan dalam hidup manusia. Mau jadi yang mana? Mau jadi yang biasa atau mau jadi yang istimewa? Biasa atau istimewa? Biasa atau istimewa? Oke, kalau beli martabak biasa atau beli martabak istimewa? Kalau biasa biasanya orang kirim biasanya. Beli martabak beli yang biasa atau istimewa? Mau jadi manusia biasa atau istimewa?
Yakin? Teliti sebelum memilih. Saya kasih tahu dulu bedanya. Ini bedanya biasa sama istimewa. Nih beda pertama. Orang biasa, kalau dompetnya dibuka, isinya koin. Kalau orang istimewa, dompetnya dibuka, isinya banyak. Ternyata sederhana. Ibu-ibu punya anak perempuan, angkat tangan? Punya anak perempuan, angkat tangan yang punya anak perempuan? Nanti nikahkan anak perempuan, mau sama cowok yang biasa, cowok yang istimewa? Bagus. Itu bukan matre, itu realistis sekalian. Karena kan cinta nggak mungkin makan batu. Jadi dia. Kalau gitu kita lihat, ini beda yang pertama, biasa sama istimewa. Beda yang kedua sekalian, orang yang biasa dapatnya dikit, orang yang istimewa dapatnya banyak. Betul begitu? Coba kita lihat contohnya. Sama-sama kerja di satu perusahaan. Satunya digaji 500.000 per bulan. Satunya digaji 50 juta per bulan. Ada nggak? Ada kan ya? Itulah bedanya biasa sama istimewa. Contoh lagi, sama-sama satu alma mater. Satunya IPK-nya 4,0. Satunya 1, alhamdulillah. Ada? Ada. Itulah beda antara biasa dan istimewa. Kalau gitu kita lihat, mau pilih yang mana? Biasa atau istimewa? Yakin? Ada ujian. Perhatiin baik-baik. Ini ujian penting. Karena kalau salah, mempengaruhi kehidupan Bapak Ibu sekalian. Perhatiin baik-baik. Ujiannya pilihan berganda. Soal nomor 1. Jawab yang baik. Lebih banyak orang biasa atau lebih banyak orang istimewa? Yakin? Benar? Betul. Less is better. Lebih dikit itu lebih baik. Kenapa? Lihat nih main bola. Berapa orang main bola? 11 kali 2 berapa? 22 orang main bola. Main bola. Mereka berlari ke sana kemari dengan riang gembira penuh dengan jenaka. Mereka menendang bola ke sana kemari walaupun mereka tidak menang, walaupun mereka kalah, walaupun mereka tidak mainnya bagus. Tapi setelah main, mereka dibayar atau bayar? Dibayar atau bayar? Oke, ratusan ribu orang nonton. Dan di Indonesia bukan hanya nonton, keinjek-injek orang, kelempar botol, tangkap satpam, tangkap polisi kan ya. Dan bayar apa dibayar? Bayar sekalian. Kalau gitu sekalian, yang dikit itu biasa atau istimewa? Istimewa. Yang banyak biasa atau istimewa? Biasa. Pertanyaan kedua, soal nomor 2, masih pilihan berganda. Lebih banyak orang cakep atau lebih banyak orang jelek? Nggak boleh begitu, Ibu. Allah tuh menciptakan manusia itu sama dan sempurna, betul? Makanya kata orang cakep itu relatif, tapi jelek itu absolut, paham ya? Oke, lebih banyak orang cakep atau orang jelek? Lebih banyak orang atau jelek? Kita nggak tahu, tapi yang jelas yang cakep itu pasti lebih istimewa, dan istimewa itu lebih dikit daripada yang biasa, sekalian. Oke, sekalian, terutama ibu-ibu sekalian, pilih mana? Biasa atau istimewa? Biasa atau istimewa? Yakin? Awas saya buka lagi ya. Hidup adalah pilihan. Kenalkan, ini adalah putri saya 4 tahun. Sekarang 5 tahun. Ini putri saya nih, 5 tahun. Insya Allah dari 6 bulan sudah milih jadi istimewa. Insya Allah. Nah, ini yang berbeda antara istimewa dan biasa. Pertanyaan saya sekarang, mau jadi biasa atau istimewa? Oke, hidup adalah pilihan. Dan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wal qadharan oleh jahannama katsirun minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Coba perhatiin baik-baik. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran telah masuk ke dalam neraka jahanam banyak daripada golongan jin dan manusia. Berarti yang masuk neraka itu orang biasa atau orang istimewa? Biasa atau istimewa? Mau jadi yang mana? Biasa atau istimewa? Takbir. Takbir itu naik ke atas. Takbir. Nah gitu baru benar ya kan ya. Kayak teroris itu enggak, itu kan ajaran kita kan ya. Kalau kita lihat, inilah yang bisa kita lihat. Manusia istimewa kalau dia sedikit, dan orang yang sedikit tidak hanya istimewa di dunia, tapi mereka istimewa di akhirat. Oke, kalau itu pertanyaan saya. Mau jadi yang biasa atau istimewa? Sebelum kita mulai mau benar-benar jadi istimewa, kita harus lihat satu film ini yang menandakan bahwa benar-benar ada keistimewaan. Coba lihat ibu sekalian, ada satu film ibu sekalian yang menggambarkan tentang pilihan istimewa. Coba lihat nih, perhatiin baik-baik. Ini ada cowok-cowok yang kemudian jalan-jalan. Kalau cowok-cowok jalan-jalan yang diomongin apa? Cewek, nih lihat nih apa terjadi. Oh itu lihat aja nih. Lihat nih. Ngomongin cewek seolah-olah nggak akan mati selama-lamanya. Apa yang terjadi pada mereka? Ternyata kehidupan itu berlalu begitu cepat. Dan
kata orang, kehidupan itu berlalu seperti bulan Ramadan. Karena seperti apa bulan Ramadan? Awalnya kita merasa masih banyak waktu. Pertengahannya kita lalai. Akhir-akhirnya baru mau beribadah. Betul begitu? Kapan orang baru mau beribadah ketika Ramadan? Pas sudah dengar takbiran, telat. Kita lihat apa yang terjadi pada mereka. Ada seorang laki-laki namanya Nawaf. Coba kita lihat nih. Ini yang selamat nih. Tadi keterangan tadi ada 3 orang meninggal, 1 orang selamat. Nah ini yang selamat yang duduk di tengah. Dia kemudian nyari temannya, udah nggak ada lagi. Tetap kemudian temannya nggak ngeliat. Namanya Nawaf. Dia baru mati. Ini adalah kehidupan dia. Dan pilihan-pilihan yang dia buat dalam hidup dia. Apa yang dia boleh lakukan? Ngobrol aja terus. Kerjanya pacaran, wae. Ibunya mengingatkan, Nawaf sholat. Masih nggak mau sholat. Diingatkan sama ibunya, Nawaf sholat. Bohong dia. Dan apa yang kemudian terjadi? Pamayaman falaratin khairayaro, pamayaman falaratin syarrayaro. Apapun yang dia perbuat Allah tujuan pada dia. Dan ketika dia tahu dia sholat kemudian, dia mati belum sholat, dia menyesal dan dia minta pada Allah, ya Allah, kembalikan saya sedikit saja untuk saya sholat. Allah kata, tidak, waktumu sudah selesai. Kalau dia tahu setelah itu dia bakal mati, sholat nggak dia? Sholat. Tapi sayangnya dia nggak tahu. Yang kedua, namanya Badar. Kalau dia tahu, dia bakal merangkak untuk sholat, mau nggak dia merangkak? Ini yang kedua. Namanya Badar. Dia juga baru mati. Ini adalah kehidupan dia. Dan pilihan-pilihan yang dia buat dalam hidup dia. Apa kerjanya? Foya-foya. Agak berkumandang. Dia ngajak temennya. Sholat yuk. Kau bilang, lu kayak di Mekah aja lu. Akhirnya dia sholat sendirian. Dia nggak tahu dosa-dosa dia, tapi mungkin ini pertobatan yang dia kemudian diterima oleh Allah. Ketika dia tahu kemudian dia terakhir kemudian sholat, dia katakan Alhamdulillah, untung sholat. Betul begitu? Senang dia. Kita nggak tahu sekarang kapan terakhir kali kan ya. Yang ketiga, seorang cewek namanya Sarah. Apa kerjaannya? Dandan. Apalagi? SMS-an. Nggak cukup SMS-an, Facebookan loh sekalian. Update status dulu. Dia nggak tahu kalau itu yang terakhir loh sekalian. Yang nabrak. Namanya Sarah. Dia baru mati. Ini adalah kehidupan dia. Dan pilihan-pilihan yang dia buat dalam hidup dia. Apa kerjanya? Gawe wae. Namanya kerjaan itu sekalian. Satu lembar selesai, ada lembar lain yang menanti. Tapi waktu sholat itu akan segera berakhir. Itu kan ya? Azan berkumandang. Temennya ngingetin. Sholat yuk. Dia bilang, belum nih, terus. Ribet banget sih. Ribet banget sih lu. Akhirnya dia nggak sholat. Kalau dia tahu sholat itu dia bakal mati, sholat nggak dia? Sholat. Tapi sayangnya dia nggak. Kalaupun dia harus merangkak kemudian untuk sholat nggak dia? Sayangnya dia nggak tahu. Saya kasih tahu sekalian, statistik menunjukkan 7.000 warga Amerika, termasuk ibu sekalian yang tinggal di Amerika sekarang, 7.000 warga Amerika bangun untuk melihat matahari untuk yang terakhir kalinya. Setiap hari 7.000 orang mati di Amerika doang. Artinya apa? Kita tuh ibarat orang lagi ngantri ke satu pintu namanya pintu kematian. Ya kita nggak tahu kita di depan, tengah atau di belakang, kan ya? Kalau kita tahu urutannya enak, kan ya? Makanya kemudian kalau kita lihat hidup tuh senantiasa klise. Contoh, kemarin baru selesai pengajian, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 1 jam yang lalu, siapa yang nyangka sebelumnya? Nggak kan ya? Setiap kali kita berziarah ke tempat orang yang meninggal, apa yang pasti kita dengar di tempat orang kerumunan itu? Apa yang pasti kita dengar? Innalillahi. Selain innalillahi, apa lagi perkataan yang pasti kita dengar? Apa yang pasti kita dengar? Ada sesuatu yang pasti kita dengar. Tiap kali kita ziarah,
Apa yang pasti kita dengar? Oke, lupa ya. Nih, saya ingetin. Kata-kata begini yang pasti kita dengar. Saya nggak nyangka loh. Gitu kan ya? Kemarin. Baru kajian bareng. Gitu kan ya? Ya Allah, kemarin baru sepedaan bareng. Nggak ada yang bilang, saya sudah tahu dari kemarin dia bakal mati. Nggak kan ya? Maka pasti orang itu kemudian nggak sadar sekalian. Akhirnya adalah apa? Nggak ada yang tahu manusia kapan mati. Betul sekalian? Nah, yang bisa kita lihat adalah mati itu datang secara tiba-tiba. Betul begitu ya sekalian? Kemarin di Jakarta ya sekalian, kita lihat. Ini kejadian yang kemudian kalau kita kemudian mikir, mati bisa kita rencanakan. Jangan salah ya sekalian. Mati akan datang pada saat kita paling tidak siap. Ingat sekali lagi ya, mati akan datang pada saat kita paling tidak siap. Sialnya kita tuh dibodohi sama sinetron. Sehingga kita menganggap mati itu datang pada waktu kita paling siap. Kita terbaring di ranjang, ada orang kemudian jenguk kita, anak kita di situ, istri kita di situ, suami kita di situ, kemudian kita menghembuskan napas terakhir. La ilaha illallah, saat hilang. Itu mah cuma di sinetron doang, sekalian. Kejadian nyata, tidak ada cerita begitu. Mati akan datang pada waktu paling kita tidak siap. Nggak percaya? Nih coba lihat sekalian. Mati akan datang pada waktu kita paling tidak siap. Yang baik-baik. Mati nggak sekalian? Mati nggak? Mati sekalian. Bukan hanya mati, terbelah dari sini sampai ke sini. Serius. Pertanyaan saya sederhana. Kalau dia tahu hari itu dia bakal mati, ngebut nggak dia? Pergi keluar rumah nggak dia? Kalau dia tahu dia bakal, tapi dia tahu nggak? Yang ditabrak tahu nggak dia bakal tabrakan pada hari itu? Kalau dia tahu dia bakal keluar rumah nggak? Nggak, karena dia nggak tahu kapan dia mati. Benar ya? Oke, kemarin di Jakarta lagi angin kayak sekarang nih. Hujan angin luar biasa tahun kemarin di Jakarta. Ada satu hari, satu malam ibu sekalian, jam 10 malam, Twitter saya 2 kali berbunyi menyatakan ada 2 orang yang mati. Kenapa? Karena matinya tabrakan motor sama trailer. Bukan 2 motor, 1 trailer, tidak. 1 trailer nabrak 1 motor, di tempat yang lain 1 trailer nabrak 1 motor lagi. Lah kenapa bisa terjadi? Wajar. Malam itu ibu sekalian, hujannya itu luar biasa. Sampai-sampai kita nggak bisa ngelihat di depan ada apa. Kenapa? Karena kemudian itu sangat mudah angin kencang luar biasa. Yang dalam pikiran saya, kenapa orang naik motor itu mau pulang malam-malam jam 10 dengan kondisi seperti itu? Ada yang pernah naik motor nggak kalau malam-malam? Dengan hujan itu? Itu kan tangan kita sampai nggak bisa buka kan ya? Kalau dinginannya lengket kan ya tangan kita di tangan itu kan ya? Awareness kan jadi kurang. Nah, gue cuma ketabrak. Ternyata setelah dilihat, ketika dilihat kejadian perkara itu, ada yang lagi bawa rantang nasi, ada yang lagi bawa boneka, yang saya pikirin, mungkin dia mau ditunggu sama keluarganya, makan bareng sama istrinya. Mungkin dia sangat mengharapkan ketemu sama istrinya. Atau mungkin pagi tadi dia berantem sama istrinya dan belum sempat minta maaf. Yang dia pengen banget kemudian untuk minta maaf sama istri, tapi dia nggak sempat lagi. Begitu saya lihat. Nah, pikir mau apa? Kita nggak tahu kapan kita mati. Maka saya meninggalkan istri saya nggak pernah dalam keadaan marah. Kenapa? Karena saya pikir jangan-jangan itu pertemuan yang terakhir. Dan kalau itu pertemuan terakhir, nggak akan mau kemudian saya rela tinggalin dia dalam keadaan saya marah. Gengsi itu hilang. Gengsi itu hilang. Termasuk ibu-ibu juga sama. Gengsi itu hilang. Kalau kita tahu kita bakal mati. Betul begitu? Untuk apa gengsi kalau udah mati sekalian? Saya mikir begini. Kalau kemudian saya pulang, kemudian saya menemukan dia sudah meninggal, saya bakal menyesal karena saya belum sempat memaafkan dia. Dan dia mati dalam keadaan suaminya tidak ridho. Tapi kalau kemudian saya nggak balik lagi, maka saya mati dalam keadaan nggak maafin dia. Kira-kira hidup dia nyesel nggak? Makanya kalau saya ninggalin dia, saya nggak pernah dalam keadaan marah. Saya selalu mengatakan begini, Umi, jangan-jangan ini pertemuan kita yang terakhir. Umi jangan bilang gitu dong, nangis. Ceritanya malu cewek, ceritanya. Nah, tapi lama-lama dia udah pintar. Saya bilang, Umi, jangan-jangan ini pertemuan kita yang terakhir, jangan marah dong. Dia bilang, Abi juga minggu lalu bilang begitu. Saya pun pergi setiap minggu. Abi kemarin bilang begitu. Saya bilang, betul. Saya kemarin bilang begitu dan saya pulang mulai dengan selamat. Tapi coba camkan baik-baik, akan datang satu masa di mana saya pergi dari rumah dan saya ngomong begini dan saya benar-benar nggak balik lagi. Betul nggak? Akan datang satu masa di mana saya pergi ngomong begitu dan saya benar-benar nggak akan balik lagi. Maka saya nggak pernah ninggalin istri saya dalam keadaan marah. Karena kenapa? Kita nggak tahu kapan kita mati. Betul itu sekalian. Oke, saya contohkan sekali lagi. Ini ibu sekalian, coba lihat ibu sekalian. Ketika di Jakarta tadi, ada kemudian ketika hujan-hujan tadi, motor itu kemudian berhenti. Karena kenapa? Dia tahu kemudian pohon-pohon bakal runtuh. Gitu kan ya? Dia cari tempat yang tidak ada pohonnya. Dia cari kemudian stasiun, terminal bis yang terbuat dari stainless steel supaya nggak runtuh. Ternyata setelah dia kemudian berteduh di situ, yang runtuh apa? Pohon, bukan. Apa? Terminal, bukan. Ini yang runtuh sekalian. Bukan tiang listrik. Itu yang runtuh tuh. Billboard.
Coba siapa yang nyangka beruntungan kepala dia? Oke, takdir memang takdir, ajal tapi maka apa maksud saya? Kita tuh nggak tahu kapan kita mati, itu maksudnya. Akhirnya apa? Kalau kita kemudian tahu begitu kita bakal berakhir, harusnya kita kemudian lebih hati-hati dengan apa yang kita bicarakan, hati-hati dengan apa yang kita lakukan, hati-hati bahkan dengan apa yang kita tulis. Pertanyaan saya, siapa teman yang sudah meninggal? Angkat tangan. Yang punya Facebook? Yang punya Facebook? Banyak nggak teman-teman yang punya Facebook yang meninggal? Coba lihat apa yang dia tulis terakhir, ngeri nggak? Saya punya banyak teman yang sudah meninggal, dan ketika kita lihat Facebook yang terakhir yang dia tulis, ngeri banget kita kadang-kadang. Ada yang ketika lagi maki, ada yang lagi mengeluh kepada Allah, tiba-tiba dia diambil. Itu yang kita tulis terakhir. Maka kalau saya nulis terakhir di Facebook atau di Twitter, saya boleh nulis, jangan-jangan ini Twitter yang terakhir saya tulis. Karena dulu manusia mati tinggalkan nama, sekarang manusia mati tinggalkan data-data itu semua di Facebook itu. Hati-hati tuh, foto-foto yang sekarang udah buka-bukaan, hapus tuh semuanya. Jangan sampai kalau kita mati itu belum dihapus tuh. Paham maksud saya? Itu, capek deh. Paham maksud saya? Berantem di Facebook, aduh. Kenapa? Itu bakal ketinggalan terus itu sampai kita mati tuh. Paham maksud sekalian? Hati-hati ya sekalian. Ngeri kalau kita mau lihat teman kita sudah Facebooknya kemudian masih ada sekarang yang dia sudah meninggal. Maka saya dari sekarang saya sudah kasih tahu, Dek, kalau Abi duluan pergi, nih passwordnya semua nih, tutup semua Facebooknya nih. Nah, kenapa? Karena saya kasih tahu, karena saya tahu saya bakal mati. Oh, Ustaz jangan nakut-nakutin kita dong. Tuh, kita ini manusia, cuma bakal mati ya ya. Bukan berarti ibu-ibu kemudian lebih tua, lantas kemudian ibu-ibu kemudian lebih duluan daripada saya. Bisa jadi saya duluan dengan sekalian. Tapi kalau ibu-ibu duluan silakan aja. Nyumpahin ini Ustaz enggak. Oh ya udah saya contohin lagi. Nih, saya pernah ngisi ibu-ibu usia 60-an tahun ke atas. Satu hari ketika saya ngisi, udah waktunya belum? Oh sebentar lagi. Ketika saya ngisi ibu-ibu 60-an tahun ke atas sekalian, ini yang saya tampilin gambarnya. Jadi saya bilang, Ibu, saya mau pindah ke Jakarta Barat. Jadi saya harus tinggalkan tempat ini. Ini pengajian terakhir kita, dan ini gambar yang mau saya kasih tahu. Ini gambar ini saya kasih tanggal 28 Juli 2011. Saya ingat banget. Nah, kenapa? Karena ada kejadian penting setelah itu. Nah, 28 Juli kemudian saya kasih gambar ini. 26 Juli anak saya lahir yang ketiga. Senang banget. 2 minggu lagi buku saya terbit yang kedua, Muhammad Al-Fatih. Senang banget hidup saya, pencerahannya, harapan hidup saya panjang loh sekalian. Istri baik, anak sudah 3, senang banget. Dan apa yang kemudian terjadi? Tanggal 28 Juli dan sampai tanggal 31 Juli, ingat ya, 31 Juli 2011 itu kan bulan Sya'ban yang terakhir. Ingat ya, 1 Agustus bulan 1 Ramadan. Gitu ya, senang banget karena mau Ramadan lagi. Saya bilang sama ibu-ibu, Bu, coba lihat gambar ini. Yang mana yang lilinnya mati duluan? Yang pendek atau panjang? Belum tentu. Kalau ketiup angin, panjang duluan. Maka saya bilang, ibu-ibu lebih tua belum tentu duluan daripada saya. Bisa jadi saya duluan kalau ketiup angin, betul ya? Nah, artinya mulai saya bilang, belum tentu ibu-ibu sekalian. Yang panjang bisa jadi duluan daripada yang pendek. Yang pengen saya sampaikan pada ibu-ibu sekalian, saya bilang pada waktu itu, jangan-jangan ini Ramadan yang terakhir. Jangan-jangan ini Ramadan yang terakhir. Kalau ini Ramadan yang terakhir, mau seperti apa kita berbuat? Mau ninggalin anak-anak yang nggak pakai kerudung? Mau kemudian ninggalin suami dalam keadaan tidak ridho? Mau kemudian meninggalkan dunia dalam keadaan nggak bisa baca Quran? Cobalah belajar lagi, jangan nyerah. Walaupun sulit, tetaplah belajar. Tetaplah baca Quran, karena itu dapat pahala. Kalau ini yang terakhir, mau seperti apa Ramadan kita perbuat? Oh Ustaz, jangan nakut-nakutin kita dong. Ustaz, nyumpahin kita mati dong. Bukan, saya bilang, bukan nyumpahin mati. Tapi coba baik-baik, coba saya bilang sama ibu-ibu tadi. Ibu-ibu kemudian pas Ramadan kemarin, pas ketika Idul Fitri, sholat sama kemudian ibu-ibu yang lain, setelah selesai sholat, ngapain ibu-ibu biasanya? Peluk-pelukan, cium-ciuman, cipika-cipiki, betul begitu? Ada nggak yang tahun kemarin yang dicipika-cipiki sekarang sudah nggak ada lagi? Ada nggak? Banyak. Misalnya, saya tahu ibu-ibu yang sudah tua-tua ini, biasanya dia punya catatan. Apa namanya? Buku. Tulisan nama-nama temannya. Ini namanya, nomor teleponnya, ini alamatnya. Dicoret satu persatu. Gitu kan ya? Makanya betul, orang yang sudah tua tuh lebih sadar ibadah. Karena dia tahu dia sebentar lagi tuh. 10 dicoret, 1, 9, 8, 7, 6, gilirannya kapan? Pilih itu aja tuh. Betul begitu? Nah, kemudian saya bilang, nah itu yang terjadi. Nah, sekarang jangan-jangan ini Ramadan yang terakhir. Cobalah baik-baik mikir. Jangan-jangan ini Ramadan yang terakhir. Ternyata apa terjadi ibu sekalian? Tanggal 31, Allah yang ngajarin saya. Pelajaran terbaik dalam hidup saya. Apa pelajaran terbaiknya? Tanggal 31, terakhir Sya'ban, besok mau 1 Ramadan, senangnya luar biasa. Ternyata apa terjadi? Pas mau kemudian pergi ngisi kajian sholat subuh, mobil saya kebalik di jalan. Kebalik 2 kali. Saya nggak tahu ceritanya, tapi yang jelas ada truk tiba-tiba di depan saya nggak ngantuk, serius.
karena saya sadar 100%. Ketika benar ada truk depan saya langsung banding sebelah kanan, kemudian nabrak kemudian sebelah kanan, terus guling-guling sebelah kiri, kemudian sampai begini ceritanya. Mobilnya hancur lebur sekalian. Nggak bisa lagi kemudian masuk asuransi. Kenapa? Karena chassisnya rusak. Jadi ibu bisa bayangkan seperti apa kemudian rusaknya kemudian mobilnya itu. Nah, kalau udah jeda. Ketika kecelakaan tuh hidup saya berjalan lambat tuh bagus sekali. Mati saya hari ini saya bilang. Anak saya yatim nih saya bilang ini. Istri saya muda jadi janda nih saya bilang ini. Mati saya hari ini. Yang saya buat kemudian saya merasa agak ringan apa? Ya setidaknya ngisi sholat subuh. Nah, ya, jeda. Oke, selesai. Ternyata saya belum mati. Sebelah kanan saya aspal, mobilnya kebalik begini. Sebelah kanan saya aspal, kemudian saya kan nggak bisa buka pintu kan karena bawa aspal kan ya. Saya lihat tangan saya nggak ada yang patah, nggak ada yang patah dulu, kaki saya nggak ada yang patah sama sekali, kepala saya nggak ada yang pecah, saya udah periksa semuanya. Nah, alhamdulillah pakai seatbelt. Nah, kemudian udah keluar, manjat, loncat ke bawah. Orang bawah bilang, Pak, siapa yang mati? Tenang, saya sendirian. Tenang, saya sendirian. Saya nggak ada luka apa-apa, saya bilang. Saya telepon, minta towing, dan kemudian datang kemudian PJR. Nah, setelah itu kemudian mereka bilang, Pak, siapa yang terus? Tenang, saya sendirian. Waktu itu mobil saya bawa banyak buku. Buku saya yang pertama, judulnya Beyond the Inspiration. Sekaligus duit hasil jualan. Bertebaran di jalan tol. PJR datang kemudian lihat, Bapak penulis ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Pak, boleh saya minta nggak bukunya satu? Ambil. Ambil itu Pak, saya sama teman saya berdua Pak, boleh nggak saya minta 2? Ambil. Polisi, Pak, saya minta 5 Pak, ambil. Jadi kenapa? Mendadak semuanya jadi nggak berharga. Duit jadi nggak ada harganya, jabatan nggak ada harganya, istri dan anak rumah mendadak nggak ada harganya. Paham nggak sekalian? Jadi saya benar-benar ngerti ketika Allah mengatakan ayat, ketika suatu hari di mana anak lari dari ibunya, ibu lari daripada anaknya, bapak nggak mikirin anaknya, ibu nggak nyari siapa anaknya, karena dia sudah sibuk dengan urusan masing-masing. Paham nggak sekalian? Saya mulai sadar kenapa? Ternyata ada yang lebih penting daripada duit, jabatan, harta, dan segala-galanya. Mendadak sadar sekalian. Maka itu Ramadan yang terbaik dalam hidup saya. Karena kenapa? Karena kita merasa benar kita bakal mati. Yang saya bilang apa? Allah seolah-olah ngasih begini. Bisa aja kamu tuh diambil kemarin tuh semuanya itu. Nggak ada gunanya kamu nulis berapa buku. Nggak ada gunanya kamu sudah pernah pergi kemana-mana aja. Nggak ada gunanya kemudian duit yang sudah kamu kumpulkan kalau kamu mati kemarin. Berarti kamu sekarang dikasih injury time. Nah, maksudnya? Berarti Allah pengen ngasih tahu saya bahwa saya kasih tahu nih, hidupmu itu semua milik saya dan bisa saya ambil kapan saja. Jadi jangan merasa kemudian kamu yang punya hidup itu sehingga kamu bisa gunakan sekendakmu saja. Gitu ya? Nah, mulai saya sadar, oke, dari situ mulai saya lebih percaya dengan Allah, lebih kemudian paham lagi tentang tawakal itu seperti apa. Kalian, kalau Bapak Ibu ingat mati itu cukup benar bagi kehidupan kita. Karena ibu akan jadi khusyuk, bapak akan jadi khusyuk. Kalau ingat mati. Khusyuk itu adalah apa? Ingat mati. Itulah khusyuk. Makanya dalam surat Al-Baqarah, Allah katakan, siapa yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Siapa yang yakin akan ketemu Allah dan kembali pada Allah, itulah orang-orang yang khusyuk. Dan orang yang khusyuk nggak ada masalah dalam kehidupan. Insya Allah. Oke, paham ya? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan silahkan. Ada? Ada pertanyaan? Boleh silakan. Ya, sambil dulu ya. Ya, minum dulu ah. Ya, silakan nanya nggak apa-apa. Saya dengarin sambil minum. Pakai mic ibu. Pakai mic ibu, biar suaranya agak kelihatan lebih seksi ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, saya mau menanyakan mengenai Boleh. kematian. Kalau orang Islam ada bedanya nggak Pak? Misalnya mau orang yang taat beragama sama yang enggak, ada ciri-cirinya nggak dalam menghadapi kematian? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakratul mautnya maksudnya. Tanda-tanda. Ya, tanda-tanda orangnya. Sebentar, jangan lihat lama-lama deh, malu. Nah, tanda-tanda orang yang kemudian meninggal, dia baik ataupun dia jahat, itu nggak ada tanda-tandanya. Bisa jadi sakratul mautnya orang kafir itu enak. Bisa jadi sakratul mautnya orang muslim kelihatan nggak enak. Gitu kan ya? Mohon maaf kayak almarhum Uji kemarin. Meninggalnya dengan cara apa? Tabrakan. Di antara orang-orang yang lain tabrakan nggak bagus. Tapi insya Allah kita doakan beliau amal solehnya banyak. Gitu kan ya? Berarti kemudian insya Allah kemudian meninggalnya bagus. Kan ya? Nah, tapi kemudian ada orang yang kemudian ketika kemudian dia meninggal, dia bukan muslim, tapi meninggalnya kayaknya enak. Tapi kita kan nggak tahu apa yang dia rasain. Gitu ya? Yang jelas, yang ada bedanya bukan pas matinya, yang ada bedanya pas hidupnya. Apa bedanya? Kata Rasul, kata Rasul, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin.
Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang mukmin dan surga bagi orang-orang yang kafir. Maksudnya apa? Orang mukmin walaupun hidupnya enak di dunia, hartanya bergelimpang banyak, tapi dia nggak betah hidup di dunia. Kenapa? Karena dia tahu itu bukan kampung halaman dia. Nanti besok akan kita bahas, ada materinya. Nah, sedangkan orang kafir dia merasa dunia itu adalah dunianya. Dunia itu adalah surganya, maka dia takut mati. Jadi beda orang mukmin dan orang kafir adalah orang mukmin nggak takut mati. Betul. Kenapa kita nggak takut mati tahu? Betul. Karena mati bagi kita bukan akhir, tapi jembatan untuk ketemu dengan Allah yang kita senang dan Rasul yang kita rindukan. Bisa meluk Rasul, bisa bersama Rasul, kan yang kita rindukan kan ya. Nah, maka itu yang kita inginkan. Maka mati bukan masalah bagi kita. Mau masuk surga menurut kalian? Oke, yang jelas. Mau masuk surga? Benar? Siap mati? Nah, kalau mau masuk surga harus siap mati. Karena langkah pertama masuk surga harus mati dulu. Nggak mungkin masuk surga mati itu. Kan ya? Paham Bapak sekalian? Nah, maka orang muslim tidak takut mati. Yang orang muslim takut tuh matinya caranya gimana? Takutnya itu gimana? Maka mati husnul khotimah atau su'ul khotimah. Besok kita bahas. Besok maksudnya. Nanti insya Allah akan kemudian kita bahas. Saya punya rangkaian materi yang memang sudah saya siapkan. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana menyiapkan hidup untuk setelah hidup. Jadi kira-kira gitu. Itu jawabannya. Ada yang lain? Silakan, Bapak. Boleh, silakan. Please. Boleh, silakan. Ya, makasih pada Pak Hamdi yang dari tadi sudah ngertiin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. First question was my English. Please. So please, a lot of people, a lot of ladies, Yes. they believe the hijab for ladies Okay. is just tradition. Okay. So I wanna you advise us and tell us about hijab Yes. duty Yes. for ladies or just tradition. Yes. Thank you. Okay, thank you very much. The further explanation will be delivered in next 2 days or 3 days. We have special material about hijab. So when you have any apa namanya? Any keluangan, any spare time, you can come in and we will explain about hijab in 2 or 3 days ahead, insyaallah. Nah, harus dihatiin juga teman-teman. Memang bahasa Inggris itu survival mode loh sekalian. Jadi gitu. Yes, please. If you okay. Okay. Just if you try to give us maybe I'm not able to come on the understand. Okay. Just only I wanna advise. Yes. Give us Short advice. give ladies advice Okay. about hijab right now. After that you can explain to them in the day when Yes. they have a special sometimes for ladies. Yes. You just only general no. This Yes. is really tradition or Okay. duty and the Okay. order from God to ladies. Thank you. Okay, thank you very much. Hijab is an obligation, not an option or a choice. That is hijab. So how come it become the obligation? So how it become the it become an obligation or apa namanya? A must. Because Allah has said in Al-Quran in Surah An-Nur verses 31 and Surah Al-Ahzab verses 59. So Allah has said in An-Nur to the women to cover his head with khimar. So khimar is different from hijab because khimar is the upper clothes. We know it as kerudung. Indonesian call it as kerudung. So in Al-Ahzab verses 59, Allah has said, Ya ayuhan nabiyyu kulli aswajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna, to cover all of her body with jilbab. So jilbab means the lower clothes. The lower clothes that apa diulurkan itu bahasa Inggrisnya betul? Apa diulurkan bahasa Inggrisnya? Yudnina itu bahasa Arabnya kan ya. Dia diulurkan to cover all of his bodies because the women aurat is everything in her body except this and this according to Rasulullah. Hadza wa hadza. So in further explanation we will convey it in 2 or 3 days, inshallah. That is the short explanation about hijab.
Thank you so much. So please, any question? Wih, gaya udah ngomong bahasa Inggris aja. Silakan. Iya, apa ya? Belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Tadi mengatakan bahwa Bapak tidak ada nasib dan takdir gitu kan. Betul. Padahal salah satu sahabat Rasulullah mengatakan, Mhm. Sayyidina Umar tegas sekali bahwa hidup itu dari takdir satu ke takdir yang lain. Betul. Jadi referensinya Bapak mengatakan tidak, tapi dia Betul. melihat ternyata hidup adalah dari takdir satu ke takdir yang lain. Mhm. Jadi maaf, tolong Gak apa-apa, Pak. Thank you very much. It's about destiny, tentang takdir. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian. Besok, tepat hari besok, kita akan bahas tentang takdir. Karena salah satu daripada rukun iman adalah percaya pada takdir. Maka besok kita akan bahas takdir. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, yang hadir pada hari ini, tolong besok hadir. Karena kalau hari ini cuma hadir, ini pemahamannya setengah. Karena besok akan saya bahas apa yang dimaksud dengan takdir. Kalau ini kan pilihan nih. Nah, besok akan saya bahas tentang kalau itu di mana takdir? Kafir, muslim, itu takdir atau pilihan sih? Gitu kan ya? Atau kemudian jadi orang baik, jadi orang jahat, itu pilihan apa bukan sih? Kan katanya takdir semua dari Allah. Nah, nanti kita besok akan bahas tentang takdir, insya Allah. Nah, sebagai bocorannya, itu adalah bagian daripada rukun iman. Berarti pasti ada, Pak. Nah, tapi pembahasannya besok, insya Allah. Oke, clear ya? Tahu clear? Clear itu pakai untuk gambar itu sekalian. Itu clear. Oke, silakan. Ada yang lain? Ada terakhir, last one? Silakan, Ibu. Waalaikumsalam. Boleh. Ibu. Oh, silakan, Ibu. Siapa tahu nanti ada pencari bakat. Ada 2 pertanyaan, mohon maaf. Ya. Sebelumnya, kemarin Bapak menyinggung soal kalau nilai Tuhan lain-lain setiap orang. Kalau saya begini, Pak, kan tadi Bapak juga menyinggung sinetron. Di sini juga ada, Pak, disebutnya kan soap opera. Oh. Jadi kalau misalnya Soap opera. Oh, soap opera. Jadi, Opera sabun. Jadi nonton itu kan dia asik tuh, Pak. Ya. Jadi lupa mau sholat atau apa. Ya. Kalau misalnya kan Bapak menilai katanya nilai Tuhan 50.000, 10.000 apa yang begitu yang kemarin Ya. Bapak jelaskan. Kalau bagaimana kalau kita bilang tuh dia cinta Allah, tapi yaitu tertinggal. Tapi dia nggak taat. Nah, itu bisa dikatakan sebagai jangan menilai Allahnya yang berupa 50.000 atau apa, tapi Ya. manusianya itu iman takwanya itu apakah bisa disamakan diartikan begitu? Jadi iman takwanya yang senilai itu, jadi bukan Allahnya, Pak, jadi Ya. bukan Tuhannya. Betul. Nah, itu bagaimana? Apakah itu bisa diartikan demikian? Ya. Nah, itu satu, Pak, pertanyaan Ya. saya. Yang kedua, banyak sekali, Pak, pemakaian bracelet atau pendant. They call rechargeable life. Yes. Itu ya kalau ada orang yang bisa mempercayai bahwa itu akan membuat seseorang itu menjadi menggunakan pendant atau apa. Itu hukumnya apakah diperbolehkan Atau tidak? apa ada sirik di situ atau memang boleh kita itu menggunakan pendant itu? Terima kasih, Oke. Pak. Thank you very much. Oke, yang pertama Ibu sekalian, yang kita bahas kemarin tentang yang nilai Tuhan. Masih ingat kan ya? Ada nilai Tuhannya 3 juta sebulan, ada nilai Tuhannya 30.000 per jam, kan ya? Nah, apalagi kalau kita contoh nonton opera sabun, nonton sinetron, sampai kemudian lalai dalam sholat kita. Apakah benar itu adalah kita nilai Tuhan harga segitu atau cuma iman saja harga segitu? Saya kasih tahu Ibu sekalian, iman sama keyakinan pada Allah itu sama. Itu kan ya? Karena iman itu apa coba? Betul, iman kata Rasulullah adalah percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah. 2, percaya lagi pada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, apalagi yaumil qiyamah, malaikat, dan yang keenam takdir yang kita bahas besok. Nah, berarti ini adalah kemudian sama, keimanan kita harganya segitu sama seperti harganya Allah segitu. Itulah kemudian terjadi pada kita. Tapi kita tetap mencintai Allah. Saya kasih tahu Ibu sekalian, cinta itu ada 2, cinta yang kita rasa cinta atau cinta yang benar-benar cinta. Apa bedanya cinta dengan kemudian yang benar-benar cinta atau cinta yang kemudian kita rasa cinta? Kalau cinta itu mewajibkan adanya pengorbanan. Makanya orang cinta itu buta. Gunung yang paling tinggi didaki, lautan yang paling luas diseberangi, semua demi cinta. Gitu kan ya? Mohon maaf, tai serasa coklat.
gitu kan ya. Apalagi coklat gitu kan ya. Yang biasa nggak suka dangdutan jadi bagus lagu dangdut ini kan ya. Cinta itu buta. Makanya orang yang jatuh cinta itu kayak orang gila. Paham ya saudara sekalian? Sholat nggak berhenti tahajudnya itu gara-gara rasa cinta. Dia kayak orang gila jadinya. Karena dia muncul rasa cinta tadi. Makanya kalau kemudian dia nonton sinetron kemudian melalaikan sholat, mungkin dia cinta Allah tapi dia lebih cinta sinetronnya. Kayaknya gitu ya. Nah makanya jangan begitu gitu. Nah lah kenapa? Tapi siapa yang mencintai Allah? Saya kasih tahu sekalian. Ini ingat baik-baik ya. Saya kasih tahu yang ingat baik-baik. Cinta itu sekuat apa? Tergantung Anda habiskan berapa banyak waktu di situ. Jadi bukan kita cinta karena itu kita pengen lama-lama, tidak. Kita lama-lama karena itu kita jadi cinta. Nanti besok ada materinya, judulnya How to Master Your Habits. Makanya kata orang Jawa, kue teng tresno jalanan soko kuliner. Bukan kuliner sekarang kan ya. Jadi kue teng tresno jalanan soko kuliner. Orang itu jatuh cinta gara-gara sering makan bareng-bareng. Gitu kan ya, kira-kira begitulah. Jadi itu maksudnya. Nanti kita bahas besok tentang rasa cinta itu munculnya seperti apa dalam How to Master Your Habits. Oke, jelas ya. Banyak waktu kita ke depan insya Allah masih banyak, makanya manfaatkan baik-baik. Kita nggak tahu kapan kita bisa ketemu lagi, gitu kan ya. Nah ini bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya nggak bisa teruskan karena sudah waktunya sudah lewat. Ini udah overcharge ini kan ditanya. Emangnya kita bisa? Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada pembawa acara.